Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada ya Tuhan untuk waktu yang masih boleh Engkau mengurangkan kepada kami, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Kepada tujuan surga saat ini kami rindu untuk disapu oleh kebenaran firman. Karena itu ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu saat ini. Bapa, mari Engkau tuntun kami, Engkau memberkati kami, sehingga pemikiran kami, pusat perhatian kami boleh terfokus pada pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dan firman-Mu ya Bapa, sesungguhnya kami telah sedia hati untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini saya persiapkan dari dua bagian Alkitab. Pertama terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat 36. Dan pembacaan yang kedua terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat 36. Pembacaan pasal 2 Roma pasal 3 ayat 21 hingga 36. Ya, saya ulangi kembali. Pembacaan pertama Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga 36, dan pembacaan yang kedua Roma pasal 3 ayat 21 hingga 36. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama dengan Tuhan saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bacaan yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Apa ini sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan merenungkan dalam kehidupan setiap hari. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, dari kedua pembacaan kita pada saat ini, saya mencoba menarik satu tema, hidup dalam kebenaran. Shalom. Ya, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kebenarannya lah, sehingga kita boleh dipertemukan dalam satu sukacita ini dalam keadaan sehat dan
penuh sukacita. Sebelum lanjutkan khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya akan bertanya kepada kita sekalian, sejauh apa yang kita pahami tentang kebenaran, dan apakah kebenaran ini kita sudah melakukan kebenaran dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga yang ke-26 ini menceritakan bagaimana Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, bahwa jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam ayat 30, ayat 31 hingga 32. Perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang Yahudi pada waktu ia berada di dalam bait Allah. Lalu bagaimana respon orang Yahudi tersebut, saudara-saudara? Jawab orang Yahudi dalam ayat 33 dikatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari respon orang Yahudi ini kita melihat bahwa orang Yahudi ini seakan-akan merasa heran ketika mendengar perkataan Yesus. Tetapi kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam ayat 34 hingga 36. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran merupakan hal yang pasti dan dipercaya keadaannya. Kebenaran ini, dimana kita ketahui, selalu terkait dengan apa yang disebut kejujuran, yang kemudian akan selalu bertentangan dengan yang namanya kebohongan. Terus mengandalkan Tuhan dalam memperjuangkan setiap kebenaran yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu bacaan kita hari ini, Roma 3 ayat 21 hingga ke-26, hendak memberitahukan kepada kita suatu kabar baik, bahwa sekarang kebenaran itu telah dinyatakan bagi kita semua orang-orang percaya dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, perbedaan tidak ada lagi. Iya. Karena kebenaran itu sendiri telah mempersatukan kita. Dalam ayat 21 hingga 22. Allah telah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, hendak menunjukkan bahwa Allah benar-benar setia pada janjinya. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam ayat 23 ayat 24. Nah, lalu Ibu Saudara-saudara sekalian, apa respon kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus? Apakah kita sudah hidup menurut kehendak Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Dan apakah kita sudah melakukan kebenaran itu dalam kehidupan ini? Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran memang hal yang sangat sulit untuk dilakukan, di mana kebanyakan orang gagal dalam memperjuangkan kebenaran ini. Terkadang dalam memperjuangkan kebenaran itu kita harus memilih antara hidup dan mati. Ya. Seperti yang biasa dialami oleh beberapa orang. Banyak Bapak Ibu Saudara-saudara dalam sinetron film-film kita melihat, biasanya kalau terjadi kejahatan, misalnya si A akan membunuh si B,
dan misalkan ini sudah selesai dibunuh, kemudian ia mengetahui bahwa ternyata ada orang yang melihat hal itu, ada orang yang mengetahuinya, apa yang dia lakukan? Dia mengancam orang tersebut. Kalau kamu ingin hidup, jangan coba-coba laporkan saya, atau kamu ingin mati, atau kamu akan mati. Ya. Dan bukan hanya ini saja, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak kita temukan di luar sana kejadian-kejadian yang terkait dengan hal ini. Ya, banyak, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang menyebabkan orang kebanyakan lebih menyangkal segala sesuatu daripada jujur untuk mengakuinya? Mari kita renungkan bersama, Bapak Ibu. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang rasa takutnya kepada dunia itu lebih besar daripada kepada Allah. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Mari kita renungkan bersama. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya ajak kita semua untuk merenungkan kembali sejenak bahwa dari dan oleh siapa kita hidup dan untuk siapa kita hidup. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah meyakini bahwa kehidupan ini adalah dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah, maka kebenaran itu sesungguhnya tidak sulit untuk kita lakukan. Ya. Tetapi mintalah kepada Tuhan agar kita selalu dikuatkan untuk melakukan kebenaran itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam kebenaran. Jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran itu. Ketika dunia menyalahkan kita, Bapak Ibu, percayalah bahwa di saat itu juga Tuhan akan datang menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu saudara, tetaplah nyatakan kebenaran itu dalam kehidupan. Roh Kudus menolong saya dan saudara. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan boleh mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu saat ini. Kami bersyukur firman-Mu itu sudah menyapa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menguatkan dan memampukan kami sekalian untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan setiap firman di dalam kehidupan kami. Allah akan menuntun kami sekalian untuk melakukan firman, menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan Tuhan sepanjang hari ini bahkan sampai seterusnya. Doa kami kepada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.